Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi alaina bihi wal Islam. Hatta qala ila ta'ala wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Maulana Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi huwa khairul anam syariful maqam. Turul kalam. وعلى آله وصحبه والجبال الكرام والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد حضرة المكرمين والمكرمات والمستمعين والمستمعات sekalian, dengar suara An-Nur jemaah pengiring penting yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita berdoa bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minggu yang lalu ada tamu yang tidak diundang, yaitu tamu yang datang dari Gunung Kehidir, tidak datang dari orang Jogja, misalnya main masuk kamar orang. Alhamdulillah kita masih diberi keselamatan oleh Allah. Tapi air itu masih dibutuhkan, Pak. Kalau tidak ada air, ya makhluk insya Allah mati semua. Tapi kalau berlebihan juga tidak. Hanya kita sebagai manusia mintanya kepada Allah sejuk-sejuk saja, tengah-tengah itu mintanya kita. Tak minta ini, tak minta orang, kalau itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT masih diberi keselamatan dari bencana banjir itu. Kita masih selamat dan masih sehat sampai sekarang. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita kehidupan ini diberi kesehatan, kebugaran, kenyamanan, dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan penting kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wa salamuhu semoga selalu tercurahkan terhadirkan dari baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Selanjutnya pengajian pembacaan kitab Safinatul Najah, kitab yang sangat kecil yang kita ada bersama sekarang. Kita bahas yang di daunnya musanifnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi itu yang akan kita bahas. Karena kita ini sekarang baca kitab baca kitab namanya Safinatul Najah. Jadi baru mulai nyampe di tempatnya masih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan dapat wassallallahu sudah kita bahas. Sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahnya rahmat, tambahnya keagungan, tambahnya kemuliaan, tambahnya maghfirah ala sayyidina Muhammadin atas Gusti Kauda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tiada tandingnya. Nabi kita lah tiada tandingnya. Adalah seorang manusia yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tandingan. Baik
dari gantengnya, tampannya, tidak ada yang menandingi Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Yusuf diberi ketampanan itu katanya hanya setrul husni, diberi ketampanan separuhnya tampan. Tapi kalau Nabi kita itu diberi ketampanan, kegantengan itu 100%, ya 100%. Maka dapat Muhammadin itu secara sosial itu adalah sebenarnya isim maf'ul, ya. Isim maf'ul makna seorang yang terpuji dan sedang dipuji oleh siapapun, baik oleh lawan maupun kawan. Jadi Nabi kita ini Pak, seorang Nabi namanya Muhammad, seluruh manusia mengagumi beliau, baik kawan maupun lawan. Oleh karena itu mbahnya Abdul Muttalib itu ditanya, karena yang beri nama ini mbahnya, kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Kenapa Abdul Muttalib kamu memberi nama cucumu ini Muhammad? Apa beliau jawab? Iya, supaya cucuku ini dipuji seluruh manusia di langit dan di bumi, seluruh makhluk yang di langit dan di bumi. Ternyata betul, seluruh makhluk yang di langit, yang malaikat tidak terhitung jumlahnya, itu semuanya memuji Nabi Muhammad SAW. Terutama malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril pernah memberikan statement, pernyataan di depan para malaikat. Beliau mengatakan begini, "Walladtu masyarikal ardi wa magharibaha wa lam ajid rajulan afdala min Muhammad." Saya sudah bolak-balik di alam ini, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, ke atas, ke bawah. Ternyata saya tidak pernah menemukan seorang laki-laki yang lebih afdal daripada Muhammad. Makanya kita selalu melantunkan salawat kepada beliau, baik di dalam sholat, dalam tahiyat, maupun di luar sholat, maupun dalam kumpulan-kumpulan, dalam rapat-rapat, dalam pengajian-pengajian, dalam acara-acara, pasti salawat dikumandangkan dan diawali dengan sholat as-salawat. Tujuannya apa? Tujuannya kita supaya kecipratan, baik sedikit maupun banyak, rahmat dan syafaat yang diberikan Allah melalui beliau Nabi kita Muhammad. Jadi seluruh malaikat itu banyak Pak, tidak terhitung malaikat. Saking banyaknya malaikat itu setiap hari itu tawaf di Baitul Ma'mur sebanyak 70.000 tiap hari, dan itu tidak pernah kembali lagi. Jadi malaikat tawaf di Baitul Ma'mur itu, kalau di langit itu kiblatnya malaikat itu Baitul Ma'mur. Yang di bumi ini kiblatnya manusia ini apakah? Ka'bah. Jadi kiblat kita seluruh manusia, bahwa kalau sholat itu menghadap Ka'bah. Monggo. Dari sini, di sini. Monggo. Jadi kalau di bumi itu manusia menghadap Ka'bah. Marhaba. Mari kita tahu lagi. Kalau di bumi manusia menghadap Ka'bah kalau sholat. Ada orang yang sholat tidak menghadap Ka'bah? Ada enggak? Ada. Tidak ada kalau orang Islam. Kalau sholat pasti menghadap Ka'bah kiblatnya. Kalau malaikat itu menghadap Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur? Di atas langit. Di atas langit itu namanya Baitul Ma'mur. Letaknya lurus daripada Ka'bah, lurus ke atas.
Di Baitul Ma'mur itu setiap hari ada malaikat yang harus tawaf 70.000 malaikat banyaknya. Dan itu tidak kembali lagi. Coba kalikan setiap hari 70.000 sampai kiamat, berapa banyaknya malaikat? Paham Pak ya? Setiap hari 70.000 semenjak Nabi Adam dijadikan angka dibentuk dibangun oleh Allah, itu malaikat Baitul Ma'mur dibangun itu bahwa setiap hari 70.000 sampai kiamat tidak kembali lagi. Artinya setiap hari itu malaikat lain lagi, besok lain lagi. Pertanyaannya sekarang, kalau begitu berapa banyaknya malaikat? Tak terhitung. La ya'lamu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung malaikat itu oleh Allah diciptakan dari nol. Al-malaikatu makhluqatun wa huwa jismun latifun la yurahu bil 'ain wa la yudhaku bil lisan wa la yulmasu bil yad. Malaikat itu sebuah makhluk yang diciptakan dari nur ya. Nur latifun yang sangat lembut, yang tidak bisa diraba dengan tangan, bisa dirasa dengan lidah, tidak bisa disentuh dengan apapun, nanti bisa dilihat dengan apa? Dengan mata. Itu malaikat. Nah, kita harus percaya itu. Termasuk min arkanil iman. Bahwa orang kalau tidak percaya adanya malaikat, maka orang itu tidak termasuk min arkanil iman. Karena itu barang gaib, makhluk yang gaib kita harus mengimani. Makanya di dalam surat Baqarah ayat yang ketiga itu adalah tanda-tanda orang muttaqin kepada Allah. Itu adalah yang disebut pertama, itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Hudal lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Aina Allah wa al-basar. Sesuatu yang gaib tidak terlihat dari mata, kita iman. Pertanyaannya sekarang, adakah keraguan di benak kita, di hati kita bahwa siksa kubur itu ada? Ada yang ragu Pak? Siksa kubur ada yang ragu? Tidak ada kalau orang itu. Nikmat kubur ada yang ragu? Ada yang tidak yakin? Ya, ada. Kalau sampai ragu tidak yakin itu berarti belum iman. Belum iman. Makanya kita ini memang tesnya di situ, di barang gaib itu. Makanya orang-orang kafir itu Pak tidak pernah mengimani bahwa manusia itu akan hidup kembali. Tidak pernah mengimani akan hidup bangkit lagi nanti setelah mati. Tidak iman. Makanya hidupnya itu berboya-boya, diful-fulkan terus hidupnya, nikmatnya itu Masya Allah bukan main. Mereka orang barat itu Pak, kalau tidak puas pakai baju, pakai pakaian yang bagus-bagus, maka lepas lunas, telanjang bulat di pasar-pasar itu. Kenapa? Itu ini mereka tidak iman terhadap sesuatu yang gaib. Alhamdulillah kita walaupun tidak pernah mendengar langsung dari Nabi, tapi hanya mendengar ceritanya bahwa ada siksa kubur, ada malaikat, ada nikmat kubur, ada kiamat, kita hidup lagi nanti setelah mati. Alhamdulillah kita iman 100% tanpa ada keraguan sedikit pun. Syukuri itu Pak semuanya. Ya. Bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain yang dipimpin langsung oleh Nabi diingatkan, tapi mereka juga belum percaya dan iman. Alhamdulillah kita tidak pernah jumpa Nabi, tidak pernah jumpa sahabat, hanya mendengar ceritanya saja daripada guru. Kita alhamdulillah dijadikan orang yang iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, dan
iman kepada hal-hal yang gaib. Amin. Alhamdulillah. Ya. Jadi Muhammadun itu adalah seorang nabi yang terpuji di langit dan terpuji di bumi, baik oleh kawan maupun lawan. Ada seorang ilmuwan barat, tokoh besar barat, menulis tentang tokoh-tokoh dunia. Nabi Muhammad itu diletakkan di urutan pertama. Itu orang kafir yang menulis, bukan orang Islam, bukan orang kafir, tapi orang Islam. Tapi Nabi Muhammad nama diletakkan di urutan pertama. Tokoh yang besar, mulia, sukses dalam memperjuangkan agama, sehingga dengan waktu yang sangat singkat, hanya 13 tahun, agama Islam bisa nyampe ke seluruh pelosok dunia. Sukses, Pak. Itu dipuji oleh lawan, Pak, bukan kawan. Kalau kawan, teman memuji itu wajar, tapi lawan, Pak, lawan. Oleh karena itu yang menjuluki Nabi itu Al-Amin itu bukan orang Islam. Muhammadun As-Sadiq Al-Amin. Muhammad itu orang yang benar, Al-Amin, dan jujur. Itu bukan orang Islam. Orang-orang kafir kapan itu? Dulu di zaman jahiliyah. Sebelum Islam datang, Nabi Muhammad itu sudah dijuluki Muhammad As-Sadiqul Amin. Itu dulu sebelum Islam datang. Bukan orang Islam yang menjuluki Al-Amin. Makanya di sini musannif yang menulis sabina ini mengatakan shalawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ya. Itu asal pengikutnya wajar saja perbanyak pada shalawat kepada beliau. Ya. Tadi saya baca kitab di kantor MUI, banyak yang hadir, di antaranya Pak Karno ini juga ikut ngaji rutin setiap minggu. Barangkali ada yang mau ikut, Pak, diajak biar dapat pahala juga. Di kantor MUI, Pak, di kantor MUI setiap hari Ahad jam 7.30 sampai jam 9, lagi jam 9.30. Baca kitab Faridun Nawal, tulisan saya sendiri, dan juga pada kitab Tasawuf. Di situ kita nyampe kepada cerita mimpi-mimpi Nabi. Ada seorang rajin baca sholawat, ya Pak Karno tadi. Ya. Ada seorang rajin baca sholawat. Karena dia rajin baca sholawat, setiap hari dia malah rajin baca sholawat, maka dia mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi didatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pernah mimpi, Pak? Boleh tahu mimpi kanjeng Nabi? Badegi? Kalau kepingin, ikuti jejaknya, ikuti sunnahnya, perbanyak baca sholawat. Datang Nabi nanti. Nikmat lah kalau mimpi, nikmat. Senang nikmat begitu. Senang. Jadi orang ini rajin baca salawat, Nabi datang kepada beliau. Datangnya itu minta kepada beliau, mana mulut yang banyak baca salawat? Coba ke sini mulutnya. Orang itu tidak mau, takut, malu, mau kecup mulutmu sama saya. Saya mau kecup mulutmu karena mau banyak baca salawat, kata Nabi dalam mimpinya. Terus orang itu memalingkan wajahnya, merasa malu, takut bau mulutnya katanya. Ternyata oleh Nabi dikecuplah pipinya orang itu yang banyak baca salawat dalam mimpi itu. Dikecup pipinya, setelah dikecup ternyata bau apa? Nabi itu baunya bau minyak misik. Yafuhu rihuhu miskan. Bau minyak misiknya dapat terendus oleh siapapun di situ. Ini hanya datang dalam mimpi, tapi bau minyak misiknya itu melekat di pipi beliau, di pipi orang yang mimpi itu, sampai tidak hilang 8 hari. Tidak hilang 8 hari. Sampai-sampai katanya kalau istrinya mencium suami yang mimpi itu,
Kalau istrinya sering mencium suaminya, Pak. Istrinya sering mencium suaminya tetap sampai 8 hari. Pipi suami itu masih bau minyak misik. Bekas dan sisa dari kecupan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Menyium keadaan kan dari kejar. Ini menyium keadaan lagi kan. Mungkin tadi kejar bu. Iya ada kejar. Pada mata yang putih minyak. Itu mimpi, Pak. Jadi mimpi saja Nabi itu datang dalam mimpi baunya minyak misik sampai 8 hari tidak hilang. Makanya Nabi itu diceritakan dalam kitab-kitab sejarah bahwa keringat Nabi itu bau minyak misik. Kalau keringat kita bau apa, Pak? Bau minyak hajar aswad atau kasturi atau minyak apa? Kalau keringat kita baunya 46. Salah apa amang? Mbak Betok salah apa? Kecuali yang disemprot dengan parfum. Bukan keringat yang bau tapi parfumnya. Jadi kalau Nabi itu sisipan dengan orang sisipan di waktu gelap itu jelas bahwa Nabi tadi yang orang yang sudah tadi itu Nabi Muhammad dari baunya. Pasti baunya. Masya Allah. Makanya sebenarnya kalau ingin mimpi Nabi SAW, pertama adalah ikuti jejaknya, ikuti sunnahnya. Yang kedua banyak baca sholat. Ya, banyak baca sholat. Insya Allah pada akhirnya Nabi sampai nanti akan jumpa dengan Nabi SAW. Orang yang mimpi Nabi itu, Pak, itu beneran, bukan rekayasa setan, Pak. Makanya beliau menyatakan begini, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa mimpi aku, berjumpa aku dalam waktu tidur, maka dia betul-betul jumpa dengan aku, bukan orang lain dan bukan rekayasa setan. Di mana? Karena syaitan la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai aku. Setan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi. Tapi kalau lain Nabi itu bisa saja setan berbentuk makar, berbentuk siapa, berbentuk gurunya, berbentuk orang lain. Kalau setan, kalau lain selain Nabi, kalau Nabi tidak bisa. Makanya orang kalau mimpi Nabi itu betul Nabi. Terus bagaimana orang itu bisa yakin bahwa itu merasa mimpi Nabi? Ya dalam perasaannya. Dalam perasaannya. Dalam perasaan mimpi itu kata perasaannya itu Nabi Muhammad. Pasti. Tak luput sudah pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mimpi Nabi waktu tidur, maka nanti pasti akan jumpa di akhirat dengan beliau langsung. Amin. Amin Allahumma amin. Sudah perbanyak baca sholawat, insyaallah nanti pada waktunya sampai akan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mati atau nanti menjelang mati didatangi oleh beliau. Ya amin Allahumma amin. Banyak baca sholawat, tidak usah panjang-panjang, pendek-pendek saja. Biar banyak, biar dapat banyak. Kalau panjang-panjang, kalau dari panjang mungkin sampai 1 jam baru dapat sekian. Tapi kalau pendek-pendek mungkin 10 menit sudah dapat 100, 10 menit dapat sekian. Kan begitu Pak. Allahumma shalli ala Muhammad wa alaihi wasallam. Itu kan pendek. Sallallahu alaihi wasallam. Atau assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu kan pendek-pendek. Ya, kalau panjang-panjang itu berat Pak. Ya berat. Kalau Nariyah itu baru dapat 100 kalau sudah 20 menit kalau saya. 20 menit bisa dapat 100 kali selawat hari itu. Ada yang sering baca selawat hari? Ada ya? Ahli baca itu. Baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin
khatimin nabiyyin. Jadi dalam bacaannya itu bisa dua, bisa taknya itu fathah, bisa taknya ngejer. Bisa baca Muhammadin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, khatimin nabiyyin. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, tambahnya rahmat, keagungan, maghfirah dan seterusnya atas Gusti kita Nabi Muhammad SAW. Khatamin nabiyyin, yang menjadi stempel Nabi SAW. Jadi kalau dibaca tanya fathah maka bermakna stempel. Ya, stempel. Toba itu stempel. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu bagaikan stempel para nabi. Makanya kalau sebelum Nabi Muhammad itu masuk surga, orang lain dan Nabi tidak boleh masuk. Nabi yang lain tidak boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW. Stempelnya ada di Nabi Muhammad, Pak. Stempelnya masuk surga di situ. Jadi sebelum Nabi Muhammad masuk surga, nabi-nabi yang lain semuanya termasuk Nabi Adam itu tidak boleh masuk surga. Setelah Nabi masuk surga, maka yang lain, nabi-nabi yang lain boleh ikut di belakang. Tapi Pak, Nabi masuk surga, Nabi Muhammad keluar lagi. Nabi-nabi yang lain begitu masuk ke surga tidak keluar lagi, langsung duduk di surga, merasakan nikmat di dalam surga. Nabi Muhammad tidak, setelah masuk surga sebentar keluar lagi. Untuk apa? Ngurusi umatnya di depan, di dekat sirat, di dekat jembatan yang kecil yang dipancarkan di atas neraka jahanam yang langsung menuju surga. Apa beliau perkataannya? Ummati ummati, salim salim ummati, salim ummati, salim ummati. Itulah pekerjaan beliau. Makanya Nabi Muhammad itu punya doa pamungkas ya. Likulli nabiyyin da'watun mustajab. Setiap nabi itu punya doa pamungkas, punya doa ijabah yang memang pasti dikabul oleh Allah. Nabi Nuh sudah dipakai pamungkasnya untuk membinasakan umatnya sedunia, yang kafir-kafir mati semuanya. Nabi Musa sudah dipakai pamungkasnya untuk apa? Menghancurkan dan bala tenteranya. Nabi Ibrahim sudah dipakai doa pamungkas untuk menunjukkan Namrud dan pengikut-pengikutnya. Dan semua nabi sudah dipakai semuanya untuk umatnya. Tapi kata Nabi, wa ana akhtabi'u da'wati li ummati yaumal qiyamah. Doa pamungkas saya simpan, saya sembunyikan, tidak saya gunakan. Untuk apa? Untuk umat yang nanti di hari kiamat. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita semuanya ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau dari kita Muhammad, utamanya nanti di hari kiamat, di hari yang penuh kesulitan dan kesusahan dan keruwetan nanti di hari kiamat. Datanglah Nabi membantu kita insyaallah. Amin. Allahumma amin. Makanya para orang yang sering bermaulid, di situ ada barisan bait kalimat apa namanya itu ya, doa maulid itu narju syafa'ata min Muhammad law kunna nartaqiul muharram. Kita semuanya ini mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW law kunna nartaqiul muharram, walaupun kita semuanya ini melakukan hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan lalai. Ya, jangan lalai. Sudahlah nanti biar saya ini melakukan dosa ini dan itu semuanya. Saya harap syafaat beliau, jangan begitu. Jangan andalkan persen. Iya, karena orang dapat syafaat itu Pak. Orang dapat syafaat itu macam-macam. Orang dapat syafaat memang tidak dijeburkan dalam neraka. Orang dapat syafaat tapi masih dijeburkan dalam neraka ribuan tahun. Pada intinya nanti dikeluarkan juga. Tapi setelah dihukum
dikungkung dalam neraka sekian ribu tahun umpamanya. Kita ini tidak ingin masuk neraka dulu. Ingin kita ini langsung ke mana? Langsung masuk surga. Neraka itu panas, Pak. Jangankan neraka, api yang ada di sini saja itu panas sudah. Padahal itu bukan api neraka, hanya bekas asapnya itu. Jadi api sekarang yang dijuluki jago merah itu bukan api neraka, itu hanya bekas asap api neraka itu. Tapi panasnya Masya Allah ya. Yang banyak habisnya bangunan-bangunan ketika kebakaran itu hanya bekas asapnya saja. Ceritanya dulu kan Nabi Adam di waktu kawin dengan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga ke bumi, mau masak, mau bikin apa makanan, bikin minuman, tidak ada api. Matur ke Allah SWT, bagaimana cara masak ini? Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril, coba bilang ke Malik. Siapa Malik, Pak? Malik ini siapa, Pak? Siapa? Orang mana, Pak? Orang mana Malik? Malik itu penjaga neraka. Wong namanya penjaga neraka. Semenjak diciptakan oleh Allah tidak pernah senyum dan tidak pernah ketawa, kecuali di waktu berjumpa Nabi Muhammad SAW waktu Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj ke atas langit. Jumpa malaikat Malik, dia senyum, tapi senyumnya itu tidak lebar, tidak banyak, tidak besar, hanya senyum-senyum sedikit. Nabi tanya kepada Jibril, Jibril, itu siapa tadi yang senyum ke saya itu malaikat Jibril? Jibril bilang, jawab, itu Muhammad, namanya Malik, penjaga neraka. Dia tidak bersenyum kecuali sekarang karena jumpa sampean, menghormat sampean senyum. Cuma senyum apa sudah lakon aja dulu lah, panas. Cocok berlakon. Dan Malik itu anti air, anti apa? Anti api. Anti api malaikat Malik. Begitu Allah bilang sama Jibril, Jibril bilang sama Malik, ambilkan api di neraka sedikit saja. Sedikit saja Malik. Ambillah malaikat Malik. Ngambil berapa? Sebesar kacang hijau, sebesar artak tentunya. Untuk manfaatnya Nabi Adam memasak makanan di dunia dan Ibu Hawa. Ngambillah sebesar artak, sebesar kacang hijau, ditaruh di gunung yang paling besar. Begitu ditaruh itu di gunung yang paling besar, yang paling tinggi, ditaruh di situ, langsung gunung itu hancur. Seketika gunung itu hancur, menjadi serbuk. Kenapa hancur? Karena dari panasnya dan dahsyatnya api neraka. Begitu ditaruh langsung. Neraka yang semacam ini untuk membakar siapa? Untuk membakar manusia. Manusia yang tidak taat Allah SWT itu akan dibakar dengan neraka. Matur Jibril kepada Allah, ya Allah, setelah dia ambil sekian besarnya, sepekar hijau besarnya ditaruh di gunung, langsung hancur gunung menjadi serbuk. Kemudian menimbulkan asap dan asap kemana-mana sehingga asap itu melekat di bebatuan. Di bebatuan yang jauh yang tidak pernah hancur dari api itu. Apa kata Allah? Sudah Jibril bilang sama Malik, kembalikan lagi itu api ke neraka. Dikembalikan Pak. Sehingga harta boleh ke neraka. Tinggal apa yang tersisa? Tinggal asapnya yang melekat di bebatuan itu. Di batu-batu, batu hitam, batu celang, batu merah melekat di situ. Makanya setiap batu itu mengandung apa, Pak? Mengandung api. Kalau dulu Pak di zaman Belanda penjajah
Ketika orang mau merokok itu sudah ada api, karena memang orang oleh Belanda tidak boleh masyarakat itu menyimpan bahan-bahan yang mengandung api. Bagaimana caranya mereka merokok? Ya batu itu Pak diambil, batu besar 2 diambil, digesek-gesek pakai alat, dikasih kapas di dekatnya, kemudian menimbulkan api. Dulu dah batu korek-korek itu tidak boleh. Kalau orang ambil batu korek itu ketahuan oleh Belanda, dikena sanksi. Buk-tuk di Belanda. Jadi intinya apa? Intinya api yang ada ini hanya sisa-sisa asap tadi itu, bukan asli neraka. Makanya saya mengukur apa neraka negeri kan. Mengukur manusia ni kan neraka. Makanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ada salat, setiap setelah salat Nabi kita itu minta apa supaya diselamatkan dari api neraka. Kalau salat maghrib beliau baca apa? 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Juga. Setelah subuh berapa? 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Selamatkan aku ya Allah dari api neraka. Itu yang diminta Nabi setiap setelah salat, terutama setelah salat subuh dan salat maghrib. Makanya setelah salat sampean jangan keburu-buru. Kalau salat assalamualaikum langsung bangun dan berdoa kepada istighfar dan selamat dari neraka dan minta surga, minta. Kalau ada minta nanti kiranya sampai tidak mau masuk surga. Kalau ada minta nanti kiranya sampai tidak mau selamat dari neraka, mintalah kepada Allah SWT masuk surga dan selamat dari api neraka. Amin. Allahumma ajirni. Baik. Khatam itu khatam. Khatam itu apa artinya? Stempel. Makanya stempel para Nabi. Itu kalau dibaca khatam. Kalau dibaca ajar khatimin nabiyyin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khatimin nabiyyin. Penutup daripada Nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah penutup daripada Nabi. Tidak ada Nabi lagi setelah itu, Pak. Tidak ada Nabi lagi, Pak, setelah itu. Setelah Nabi Muhammad. Jadi intinya siapapun setelah Nabi Muhammad diutus ada orang mengaku Nabi, itu berarti sudah liar, Pak. Liar itu. Nabi liar. Nabi palsu. Sebesar apapun jenggotnya, nyampe di dadanya, nyampe di perutnya jenggotnya. Kemudian tasbihnya seperti kelereng, surbannya dari madhur pudar saja. Jubahnya nyampe di giginya, ngaku saya Nabi. Saya Nabi. Jangan percaya. Jangan percaya. Jangan percaya. Banyak sekarang orang-orang seleweran itu dikit-dikit ngaku Nabi. Di Bangkalan juga kalau ada orang yang pun Nabi namanya Tukimin, Pak. Namanya saja Tukimin kok ngaku Nabi. Ini maksud ada ini. Kalau baca salawat itu sulit. Sallallahu alaihi Tukimin ini tidak bagus. Tidak bakal indah suaranya. Lagunya juga tidak stabil. Sallallahu alaihi Tukimin. Sallallahu alaihi Tukimin. Sallallahu alaihi Tukimin. Ini ngaku Nabi. Alhamdulillah oleh MUI menjadi salah perkara diselesaikan secara hukum dan juga ke pengadilan, karena itu masuk penistaan agama. Juga disebutkan maka Muhammadun aba ahlin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahlin, Muhammad itu bukan bapak-bapak kalian. Jangan sampai ada bilang bapakku siapa? Muhammad ya. Tapi Muhammad sekarang kan apa ya? Tidak boleh kita menganggap Nabi Muhammad itu bapak kita. Nabi Muhammad paman kita. Zaman itu sudah pas. Bila apa? Nabiullah, Rasulullah itu. Jangan sampai Nabi Muhammad itu paman saya. Ya, atau mbak saya, atau masih kakek saya, itu sul ada. Makanya kita bilang
apa? Rasulullah atau Nabi Allah, atau kalau kita panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Nah, itu. Khatimin Nabi, penutup daripada Nabi. Tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Ahmadiyah itu menganggap ada Nabi lagi. Ahmadiyah itu adalah pengikut Mirza Ghulam Ahmad yang aslinya dari India. Itu ngaku Nabi loh. Mirza Ghulam Ahmad orang India itu ngaku Nabi, pengikutnya agamanya yang alirannya itu bernama Ahmadiyah, dinisbatkan kepada Ahmad Mirza Ghulam Ahmad itu. Sampai sekarang Ahmadiyah itu masih cukup ada di Indonesia ini, walaupun oleh pemerintah bersama MUI sudah ditutup dan itu sudah tidak diperbolehkan, tapi masih ada saja sekarang dan masih saja ada yang membelanya. Ya. Nah, oleh karena itu kalau nanti Bapak ada orang atau kelompok atau personal yang ngaku Nabi, jangan bertindak sendiri sampai langsung jangan dipukuli, tapi harus dilaporkan ke pihak berwajib atau kepada ulama, nanti akan diproses, dibawa ke pengadilan, dibawa ke ranah hukum, nanti akan diproses. Itu ada pasalnya nanti. Jadi siapapun yang mengaku Nabi dan tidak mau menarik dan meralat perkataannya, itu berarti sudah menistakan agama, sudah merendahkan agama, dan itu ada pasalnya, ancamannya itu maksimal 5 tahun. Oke, 5 tahun ancaman. Wa alihi wa sahbihi, di sini. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi, dan terhadap keluarganya. Jadi doa kita baca salawat menyebut alihi itu semuanya kena, orang Islam, orang mukmin kena semuanya. Karena yang namanya alihi itu ada 2 kategori. Alihi itu maknanya ada terhadap keluarga Nabi. Keluarga Nabi ada dua kategori, ada 2 golongan. Pertama adalah keluarga Nabi alihi di maqam doa. Kalau alihi di maqam doa itu maksudnya kullu mukminin, setiap orang mukmin yang beriman itu termasuk keluarga Nabi SAW. Jadi begitu kita berdoa dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi, itu kena kita sudah dapat doa dari setiap orang mukmin yang baca salawat, terutama di dalam sholat. Makanya kalau orang meninggalkan sholat itu berarti orang itu punya hutang kepada orang-orang mukmin. Ya, 2 hutangnya 2 Pak. Hutang apa? Hutang doa kepada orang-orang mukmin. Pertama, hutang doa. Kita dalam tahiyat itu diwajibkan apa? Baca tasawuf. Di antara tasawuf, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Keselamatan mudah-mudahan jatuh diberikan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Ini dalam tahiyat. Tahiyat itu wajib. Artinya kalau orang tidak sholat setiap harinya berapa kali, 5 kali, itu punya hutang doa kepada orang-orang soleh. Jelas Pak ya? Makanya nanti akan ditagih itu orang itu. Punya hutang itu, hutang doa. Makanya kita semuanya itu saling mendoakan, terutama dalam sholat dengan siwak atau redaksi assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Keselamatan menuju kepada kita dan kepada orang-orang yang sholat. Jadi orang yang tidak sholat punya hutang doa itu. 1. Yang kedua punya hutang doa di selawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena begitu kita bilang wa ala ali, semua orang mukmin, seluruh orang mukmin sudah tercakup dalam doa itu. Ya. Jadi intinya artinya kita saling berdoa untuk kita semuanya. Bagi orang yang tidak baca sholawat dan tidak sholat, maka punya kita 2 doa kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang sholat. Hati-hati, nanti akan ditagih itu.
Kemudian alih yang kedua itu fi maqamiz zakat. Dapat alih yang kedua itu bermakna itu maksudnya dalam maqam zakat. Artinya yang disebut alih dalam maqam zakat itu setiap turunan Banu Hashim dan Banu Muttalib itu tidak boleh diberikan zakat. Termasuk para habaib yang ada sekarang menurut hukum fikih itu tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh menerima zakat. Para habaib turunan Nabi, turunan Banu Hashim tidak boleh menerima zakat. Ya, tidak boleh. Itu maksudnya. Kemudian wasahbihi dan sahabat-sahabatnya Nabi. Mudah-mudahan juga mendapatkan tambahnya rahmat, maghfirah dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Jadi yang namanya sahabat itu pasti mendapatkan doa dari seluruh umat mukmin dan umat muslim. Disengaja atau tidak sengaja begitu kita baca salawat, yang namanya sahabat itu pasti dapat doa dari orang-orang yang baca salawat ini. Sahabat itu teman, Pak. Konco, kancah. Ya. Kancah dalam perjuangan Nabi itu disebut sahabat. Orang-orang yang menemani Nabi dalam perjuangan itu disebut sahabat. Kemudian definisinya sahabat itu sama. As-sahabatu yang disebut sahabat itu adalah kulluman, yaitu tiap-tiap orang ijtama'a ma'an Nabi, yang kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahbatan, walaupun hanya sebentar, fi hayatihi, di hadapan Nabi waktu hidup. Kemudian ijtima'an muta'arifan, dengan berkumpul yang dikenal orang. Bukan hanya mimpi, kumpul yang dikenal, artinya kumpulnya di bumi, bukan di awang-awang di langit. Ya. Walau lahdotan, walaupun hanya sebentar, itu sudah disebut sahabat. Walau a'ma, walaupun dia buta. Walau lam yas'ur, walaupun dia tidak merasa. Walau walaupun hanya lewat sisipan dengan Nabi, dalam keadaan mukmin dia kumpul dengan Nabi sisipan sebentar saja dan tidak merasa, itu sudah disebut sahabat. Ya. Orang begitu disebut sahabat, maka dia secara otomatis punya keistimewaan. Punya keistimewaan. Keistimewaan pertama itu adalah pujian dari Nabi SAW. Pujian dari Nabi SAW. Beliau memuji ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum, kata Nabi. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabat saya itu bagaikan bintang di langit, bisa menyinari alam. Bi ayyihim ihtadaitum, dengan sahabat yang manapun kamu ikut, maka kamu dapat hidayah, dapat betul. Intinya apa? Intinya menurut ahli sunnah wal jamaah, kita tidak boleh membeda-bedakan, mendiskriminasikan sahabat. Seluruh sahabat yang manapun itu namanya sahabat, tidak boleh kita beda-bedakan. Jangan kita seperti orang Syiah. Tahu Syiah apa? Aliran Syiah. Ini adalah sekte. Syiah ini adalah sekte yang sesat dan menyesatkan, yang punya akidah beda jauh dengan ahli sunnah wal jamaah, bagaikan jauhnya langit dengan Buri Najjar. Buri Najjar, langit dengan Buri Najjar jauh tak jauh? Jauh tak jauh? Jadi itulah perbedaan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah Syiah. Oleh karena itu Syiah yang berada di Sampang dulu, di Kenang, Karangkaja, Rempenan, Ukuran, itu dikeluarkan dari Sampang. Karena kalau tidak maka takut bisa memengkali orang Sampang, sehingga nanti orang Sampang banyak jadi akidahnya sesat, menyimpang, ya.
menyimpang, melenceng bagaikan kereta api sudah melenceng dari relnya. Kalau kereta api melenceng, menyimpang, jatuh dari relnya, kira-kira apa darah? Penumpangnya akan celaka. Makanya kalau sampean mendengar yang namanya kelompok atau sekte Syiah, jangan dipuji, jangan percaya. Itu adalah kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari hadis, menyimpang dari kelompok-kelompok Islam yang benar. Bagaimana tidak? Syiah itu mengatakan begini, seluruh sahabat itu setelah Nabi itu murtad semua, kecuali 4 orang katanya. Menyimpang apa tidak ini? Seluruh sahabat Nabi wafat itu murtad semua kecuali 4 orang, diantaranya Ali, Salman Al-Farisi, Abu Dhar Nasrul. 4 orang, yang lain murtad semua. Apa-apaan itu? Kok sampai ada akidah seperti itu? Termasuk Abu Bakar itu murtad. Kata Syiah, Omar murtad, Osman murtad, kata makanya Syiah tidak boleh berada di Madura atau di Indonesia, karena itu nanti bisa memancing kemarahan umat Islam, bisa menimbulkan malapetaka dan konflik horizontal di negara kita ini. Coba di Timur Tengah yang hancur, perang saudara, termasuk di Suriah, di Bahrain, di Irak, di Libya, itu apa namanya, penyebabnya itu ya kelompok sesat itu dibuat pancingan oleh kelompok-kelompok kafir, oleh negara-negara adidaya, negara-negara superpower, itu memancing-mancing, dibuat orang itu konflik dengan pakai akidah-akidah sesat ini gitu, sehingga menjadi sekarang di Yaman saja itu pemerintahannya sudah diambil alih oleh orang-orang Syiah ini. Kelompok putih itu orang Syiah ya. Tidak percaya Pak, Syiah yang sebenarnya itu tidak percaya kalau itu asli. Dianggap kalau yang ada itu palsu semuanya. Itu dianggap palsu. Jadi yang asli itu nanti masih ada di langit katanya, nanti setelah Imam Mahdi datang akan turun Quran aslinya itu, kata Syiah. Dan Quran yang asli itu banyak ayatnya, bukan hanya 6.000. Kalau Quran yang ada di kita ini kan ayatnya berapa? 6.666. Itu ayatnya semua. Quran Syiah kalinya itu berapa? 17.000 ayat. Jadi 3 kali Quran yang ada di kita. Gitu. Jadi mereka tidak percaya pada dia palsu oleh kita itu. Makanya kita begitu ada Syiah di Sepang, ini harus dikeluarkan, bukan diusir tapi dikeluarkan, takut menimbulkan konflik yang besar di Sepang. Dievakuasi istilahnya, diungsikan, bukan diusir. Tidak ada diusir Pak, diusir lah, tapi kalau diungsikan itu sebuah keharusan supaya tidak menimbulkan konflik yang lebih besar atau pelanggaran HAM yang lebih besar, itu maksudnya. Baik, sekarang oleh Syiah itu sahabat ini dicaci maki Pak. Sahabat dicaci maki, dinistakan, diomongin sedalam-dalamnya, sejelek-jeleknya. Termasuk diantaranya, kalau ada orang kira-kira sampai ngomong begini, saya tanya sekarang, Aisyah itu istri siapa Pak? Aisyah itu istri siapa? Istri Nabi Muhammad, putri dari Abu Bakar Siddiq. Istri Nabi itu dibilang oleh Syiah, Aisyah istri Muhammad itu pelacur. Terima sampai. Kalau ada orang yang mengatakan begitu di depan kita, kita dengar telinga saat kita ini panas enggak kira-kira? Telinga kita panas kan? Aisyah itu ummus surur. Aisyah itu adalah induk kejelekan, induk kejahatan. Panas tak panas? Panas Pak. Kalau ada orang saya ngomong begitu, Abu Bakar itu anjing neraka jahanam.
Abu Bakar dibilang anjing mereka jahat. Dibilang anjing, anjingnya mereka jahat lagi. Padahal Abu Bakar itu adalah orang yang satu disayangi Nabi SAW. Kita bisa disebut, tapi siapa bilang begitu? Makanya kalau ada kelompok seperti ini jangan sampai ada di sampah. Karena itu nanti pasti akan menimbulkan konflik yang luar biasa. Iya Pak, pasti orang tidak terima kalau dia sudah ngambil terorisnya. Jadi perang ininya. Bahkan saja dengan sudah sebut seperti ini, jangan dibaca. Ambil tongkatnya tak pentingkan. Iya kan? Nah, makanya itu hati-hati. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Keluarga Nabi dan sahabat-sahabat ajma'in seluruhnya. Mudah-mudahan dapat tambahan rahmat, maghfirah, kebahagiaan dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Penyampaian sudah sampai satu jam. Kira-kira kalau 1 jam diteruskan, capek ada capek? Capek ada capek? Saya lihat sudah jemaah ini sudah banyak yang apa namanya ACS. Berarti sudah capek dan sudah lesu. Oleh karena itu saya sudah di sini, sejak ini tidak apa-apa. Yang penting pengajian itu istiqomah walaupun 1 jam setengah. Dengan pertanyaannya kalau ada tidak apa-apa. Karena kalau terlalu banyak pengajian ini pada bagus Pak. Ya, bagus tak bagus. Karena saya lalat bentar lagi telur Pak nongkok nang PPP Praben waktu bur lagi. Kalau boleh saya lalat nongkok nang PPP ini berarti raja saya lalat sudah nak telur estek. Kira-kira tak buru lagi, buru mata. Sedangkan bukan pengajian bagus, kayak banyak tu kita tak muat. Jadi kalau tak muat, tidak usah punya sepenting kita istiqomah. Jika sampean datang ke pengajian, nikah, lapan masalah saat kebenar. Paham ni? Orang datang ke pengajian mereka, tempat pengajian, siapa menjadi Nabi, tuan ulama, bahasa empat. Wallahi saya kok masuk surga. Ini kata wajib kafar. Lau halafa ahadun fi majlisil ilmi wa qala wallahi inni laqadul jannah lam yahnas wa lam yajib alaihi kafar wa lam yajib alaihi kafar. Berarti ngocak betul majlis pengajian Pak ngocak. Demi Allah saya kok masuk surga ini. Dikata oleh kafar. Anak sebenarnya qala ulama mahallu majlisil ilmi ka'annahu jannatun haqiqatan. Majlis ilmu itu seakan-akan surga. Walau jangan biasa bu, idza marartum bi hadhil jannati fartahu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilmi aw qala majalisul dzikri. Jangan seorang Rasulullah damu mungkar kapi dia lebat nang taman-taman surga. Ayo abba ngalak sepuasuk, ngalak sekenyang, ngalak umumnya sepersen makar sahabat. Bapa itu jannah ya Rasul. Apa kebun-kebun surga itu Rasul? Qala Rasul majalisul ilmi. Tempat-tempat pengajian, tempat-tempat di itu besar. Surga ketemu. Alhamdulillah. Barang siapa datang ke pengajian, ngerti tidak ngerti, faham tidak faham, diikuti tidak